Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Setelah sekian lama kita tidak menyapa teman pemilih melalui podcast Ngebru KPU Kabupaten Banjarnegara, hari ini kita hadir kembali untuk bisa menyapa teman pemilih dimanapun Anda berada. Tentunya dengan saya, Ana, host podcast Ngebru kali ini. Nah, teman pemilih, hari ini pastinya saya tidak sendiri ya. Saya sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Kasro Suwito yang merupakan anggota KPU Kabupaten Banjarnegara sekaligus Ketua Divisi Sosdiklik Karmas dan SDM. Langsung aja kali ya kita sapa. Halo Pak. Halo Mbak Nang. Apa kabarnya Pak Kasro? Setelah sekian lama nih Pak, kita tidak menyapa teman pemilih di luar sana. Mungkin hampir ada 5 bulan nih kayaknya Pak, kita sempat apa ya bahasanya hiatus atau vakum gitu ya. Nah, kita kembali lagi hadir untuk menyapa teman pemilih di luar sana, khususnya di Kabupaten Banjarnegara. Bagaimana nih perasaan Pak Kasro, akhirnya kita bisa kembali menyapa teman-teman teman pemilih di luar sana, khususnya di Kabupaten Banjarnegara ini Pak? Ya, senang juga ya, apalagi ini kan konsepnya baru, kita ini ngobrolnya di luar, kita bisa dapat suasana yang baru, dan tentu ya kita juga pengen lebih sering lagi menyapa teman-teman pemilih di sana lewat Ngebru ini. Iya, jadi kita tetap pada apa ya Pak, prinsip kita sebenarnya kita ingin menyebarkan informasi atau sharing seputar kepemilihan maupun KPU Kabupaten Banjarnegara kepada teman pemilih maupun masyarakat luas ya Pak ya. Nah, setelah sekian lama nih Pak, kita gak ngobrol atau tidak menyapa teman pemilih, sekarang hari ini kita bisa kembali menyapa teman-teman pemilih atau masyarakat warga Banjarnegara nih. Ini banyak sekali Pak yang ingin dibahas nih, karena pasti kan juga teman-teman pemilih di luar sana menantikan nih, kok KPU kayaknya nggak pernah muncul lagi nih lewat podcast Ngebru gitu kan. Sekarang kita muncul kembali dan banyak informasi pasti yang kita ingin sampaikan. Nah, ini kita langsung aja nih Pak, ngobrol santai ya Pak ya ke intinya. Jadi tahapan pemilu dan pilkada itu sudah terlewati ya. Nah, ini banyak sekali masyarakat di luar sana, apalagi karena netizen ya Pak ya, suka bertanya-tanya, ini kan pemilu udah selesai, pilkada udah selesai, KPU kerjaannya ngapain sih gitu kan? Kayaknya nggak ada kerjaan deh, kayak maksudnya 5 tahun sekali nih. Nah, ini disclaimer dulu nih Pak, bener apa nggak sih kayak gitu? Monggo silakan Pak Kas. Iya, tentu memang orang secara umum menganggap bahwa pemilu adalah kegiatan 1 tahun 5 tahun sekali. Tapi kan pasca pemilu itu kita juga banyak kerjaan juga. Jadi kami di KPU sesuai PKPU RI nomor 5 tahun 2025 kita ada namanya program strategis nasional. Ada 3 program yang itu menjadi fokus kita selama 6 tahapan atau di luar pilkada maupun pemilu. Pertama adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, selanjutnya pendidikan pemilih berkelanjutan, dan yang ketiga adalah optimalisasi sistem informasi yang ada di KPU. Jadi ada 3 program itu yang sekarang kita sedang optimalkan selama masa 6 tahapan pemilu, gitu Mbak Ana. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, itu masih ada kerjaan seperti itu. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat di luar sana, karena ya event pemilu pilkada itu kan kita tahu 5 tahun sekali ya Pak, khususnya pemilu begitu. Jadi kan mungkin menjadikan pertanyaan bagi masyarakat di luar sana, ini kalau nggak lagi pemilu itu ngapain sebenarnya? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kasro bahwasanya mendasari peraturan KPU gitu ya Pak, nomor 5 tahun 2025 bahwasanya KPU itu memiliki program yang disebut program strategis nasional, yang mana itu tadi ada 3 program ya Pak ya. Nah, ini menarik sekali. Mungkin kita langsung masuk membahas kepada program strategis nasional itu tadi Pak. Yang pertama tadi disebutkan seputar pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, betul ya Pak ya. Nah, mungkin nih Pak, masyarakat di luar sana masih banyak yang belum paham, belum tahu nih terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, atau biasa kita sering sebutnya PDPB ya Pak ya. Nah, ini sebenarnya apa sih Pak, dan kenapa kan pemilu udah lewat nih Pak, pilkada udah lewat, apa sih dan kenapa sih kok harus dimutakhirkan gitu? Nah, mungkin bisa dijawab nggak Pak? Silakan. Oke, jadi pada prinsipnya pemilu adalah pengejawatan hak warga negara. Nah, kita sebagai penyelenggara itu tugasnya adalah
memastikan bahwa setiap warga negara yang punya hak itu tercatat sebagai pemilih. Jadi karena kita punya kewajiban itu, selama masa tahapan ini kita optimalkan untuk menyaring. Misalnya karena data pemilih itu kan kependudukan itu kan juga sifatnya kan dinamis sekali gitu ya. Ada yang mungkin baru lahir, ada yang meninggal, ada yang kalau pemilih itu kan berarti umur 17 tahun, ada yang menikah, ada yang misalnya terkait pemilih adalah yang menjadi anggota Polri atau menjadi anggota TNI. Nah itu kan data selalu berubah. Nah kita untuk memastikan bahwa masyarakat itu punya hak pilihnya itu terlindungi, kita lakukan secara berkala. Jadi mana yang mungkin hari ini genap 17 tahun, kita coba optimalkan, kita saring itu. Itu yang masuk ke pemilih pemula. Terus misalnya juga ada yang ini pindah domisili misalnya. Dari satu kota ke kota lain maupun dari ke provinsi lain, itu yang kita coba optimalkan untuk kita saring. Sehingga ketika nanti tiba waktunya saat pemilu masuk tahapan, kita sudah punya data yang relatif valid. Nah, seperti itu juga misalnya juga terkait dengan status tadi, misalnya ada yang sekarang SMA, terus lulus SMA terus dia menjadi anggota TNI atau Polri. Nah, itu kan secara politik kan dia nggak punya hak pilih. Nah, itu nanti kita juga akan saring seperti itu. Sebaliknya bagi yang pensiun dari anggota TNI Polri, jadi kita artinya dia punya hak pilih. Nah, itu yang kita saring. Juga satu lagi, banyak masyarakat kita juga ada yang misalnya pas pemilu kemarin dia ada di luar negeri. Nah, di luar negeri. Pas sekarang kok sudah pulang ke Banjarnegara misalnya. Nah, kita juga catat karena kemarin tercatat di DPT luar negeri. Nah, kita masukkan ke DPT Banjarnegara. Jadi gitu ya. Jadi kan sebenarnya ini penting sekali karena berkaitan dengan hak masyarakat gitu ya Pak ya. Karena kembali lagi ketika masyarakat mungkin bahasanya tidak terdata, tidak terdaftar di daftar pemilih, berarti otomatis mereka tidak bisa memilih ya Pak ya. Nah, itu pentingnya untuk bisa masyarakat satu terdaftar di dalam daftar pemilih, kemudian yaitu statusnya karena berpengaruh. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kastra bahasanya ketika masyarakat mereka dalam kondisi menjabat sebagai TNI Polri jelas tidak punya hak pilih, tapi dan sebaliknya ketika yang bersangkutan mungkin sudah pensiun berarti mereka kembali punya hak pilih ya Pak ya. Itu seperti yang sudah diatur di undang-undang bahwasanya memang seperti itu ya Pak. Untuk TNI Polri kan memang dikecualikan dan ketika mereka sudah selesai masa tugasnya dan mereka kembali punya hak pilih. Ya, jadi memang penting banget teman memilih pemutakhiran data pemilih ini itu memang harus dimutakhirkan ya Pak ya. Oke, nah itu kalau tadi ngomongnya program pertama Pak. Kalau sekarang ke program kedua ya ini pendidikan pemilih. Oke, jadi ini yang cukup menjadi fokus itu kan karena pendidikan pemilih ini fokus pada kelompok rentan, marginal dan juga di wilayah 3T ya Pak ya, terdepan, terluar dan tertinggal gitu. Nah, tapi kita ngobrolinnya gini nih, Banjarnegara nih. Kita paham betul bahwa Banjarnegara ini kan topografinya sangat luar biasa ya kan. Dimana kita ini adalah daerah yang pegunungan dan termasuknya rawan bencana juga nih Pak. Nah, ini bagaimana dari KPU melaksanakan strateginya, lebih tepatnya strategi untuk melaksanakan pendidikan pemilih. Bahkan mungkin juga termasuknya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tadi sampai ke pelosok-pelosok desa Pak. Karena ya itu kembali lagi topografi Banjarnegara sangat luar biasa ini Pak. Pastinya kan juga ada tantangan-tantangan tersendiri begitu ya. Nah ini bagaimana strategi KPU di dalam melaksanakan pendidikan pemilih bahkan sampai pemutakhiran data pemilih tersebut juga untuk bisa menyasar sampai ke masyarakat desa di pelosok. Ya benar Mbak Ana. Jadi kalau kita lihat topografi Banjarnegara itu memang sebagian besar itu berupa perbukitan dan pegunungan. Dan beberapa wilayah memang aksesnya sulit dijangkau. Salah satu strategi yang kita lakukan adalah pertama kita mungkin karena akan sulit datang langsung ke mereka. Jadi yang pertama ya kita menyapa lewat media sosial ini. Seperti kita datang lewat dunia maya gitu, dengan informasi-informasi terbaru, dengan program-program terbaru kita sampaikan pada masyarakat. Yang kedua kita juga menggandeng kerjasama dengan beberapa kelompok masyarakat, beberapa komunitas yang memang mereka berada
pada wilayah tersebut yang punya kepedulian di daerah-daerah yang rawan tadi disebutkan daerah-daerah rawan bencana. Kami bekerja sama dengan teman-teman relawan bencana. Dalam waktu dekat kita akan ada sosialisasi kepada mereka yang kita harapkan mereka menjadi agen karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, kita melalui mereka kita masuk menginformasikan apa saja yang kiranya nanti bisa disampaikan kepada masyarakat. Misalnya tadi program PDBB. Melalui teman-teman relawan bencana ini kita harapkan nanti mereka bisa menginformasikan kepada masyarakat. Misalnya ada yang baru pulang dari luar negeri. Suruh menghubungi KPU untuk bisa memastikan namanya ke dalam daftar pemilih. Teman-teman juga nanti bisa mengecek ya namanya di daftar pemilih apakah sudah masuk atau belum. Caranya masuk ke cek DPT online. Nanti teman-teman tinggal masukkan NIK, di situ akan keluar informasi itu. Jadi itu bisa untuk salah satu alat mendeteksi. Jadi terus melalui teman-teman di kelompok tadi rentan bencana alam itu kita melalui relawan itu kita harapkan mereka juga menjadi bagian dari penguatan masyarakat untuk dalam mensukseskan pesta demokrasi setiap 5 tahun. Selanjutnya kita terkait kelompok rentan yang disabilitas. Karena memang banyak beberapa masukan yang masuk ke kita ke KPU. Sosialisasi yang kita lakukan memang sangat terbatas kepada kelompok disabilitas karena banyak kan memang yang ada di wilayah perkotaan saja. Paguyuban itu jangkauannya di perkotaan saja. Sementara teman-teman disabilitas yang berada di pedesaan gitu ya. Itu juga akan memang sulit karena kan jumlahnya tersebar. Sementara kita akan kesulitan ketika mengumpulkan mereka. Ya, jadi kita juga bersama akan menggandeng teman-teman yang kelompok peduli disabilitas ini untuk menjadi bagian dari teman-teman yang nantinya ikut mensukseskan pemilu. Jadi mungkin juga tidak langsung ke kelompok disabilitasnya, tapi juga melalui keluarga yang punya anggota keluarga yang mengalami disabilitas itu. Selanjutnya itu. Terus selanjutnya kita juga untuk program-program yang menyentuh ke seluruh masyarakat ini kita juga mengharapkan, kita berharap sekali dari teman-teman komunitas, dari masyarakat yang punya kepedulian untuk bekerja sama dengan KPU melalui berbagai acara atau program. Misalnya komunitas musik bikin acara, kami siap. Misalnya komunitas pecinta alam bikin acara apa, kami siap untuk hadir gitu ya, Pak. untuk bisa menjadi bagian dalam upaya pendidikan pemilih. Itu dalam program beberapa strategi yang kita lakukan untuk menyentuh ke masyarakat luas. Berarti artinya kan KPU tidak hanya hadir melalui media sosial saja atau apa yang terpublikasi, tapi juga menggandeng komunitas bahkan masyarakat secara luas ya Pak ya. Maksudnya yaitu untuk bisa menjangkau masyarakat-masyarakat yang dalam hal ini mungkin di pelosok desa ya. Karena yaitu kembali lagi bahwa mungkin selama ini lebih banyaknya yang kita ketahui di daerah perkotaan, tapi ternyata di pedalaman sana, di daerah desa pelosok juga banyak masyarakat yang yaitu tadi rentan dan marginal itu ya Pak ya. Oke, nah itu kalau tadi kita sudah ngobrolin di program yang pertama, terus kemudian yang kedua ya Pak PDPP, kemudian pendidikan pemilih. Nah ini yang program yang ketiga nih Pak. Program ketiga ini kan berkaitan dengan era digital ya Pak ya, yang mana ini juga lekat dengan anak muda gitu ya Pak. Nah ini sebenarnya program yang ketiga ini terkait dengan integrasi dan peningkatan teknologi informasi ini sebenarnya modernisasi sistem informasi KPU itu sebenarnya arah kemana sih Pak? Jadi kan karena yaitu apalagi mungkin kita bisa melihat pemilu ke depan tahun 2029 itu jauh lebih banyak adalah bisa kita katakan generasi Gen Z ya Gen Alpha bahkan mungkin sudah bisa memilih besok di tahun 2029. Nah ini modernisasi sistem informasi KPU sebenarnya arah kemana Pak? Yaitu untuk bisa menjangkau generasi atau Gen Z atau Gen Alpha di luar sana itu gimana? Jadi memang kita di KPU ya kita juga merespon ke harapan masyarakat bahwa data yang kita punya itu bisa diakses dengan mudah. Jadi pertama itu beberapa tahapan di saat pemilihan itu kita juga sudah menggunakan sistem informasi. Ya, itu memang untuk memudahkan kinerja kita dan
data-data yang sudah ada itu sekarang kan kita ingin sampaikan pada masyarakat sehingga mereka baik masyarakat akademisi, masyarakat umum, apakah stakeholder kita misalnya dari partai politik atau pemerintahan juga bisa mengakses data yang kita punya. Karena data kepemiluan kan hanya KPU yang punya. Nah, kita ingin share itu pada masyarakat melalui teknologi informasi yang sekarang mungkin juga jadi tuntutan masyarakat ya. Jadi semuanya bisa dengan mudah mengakses sehingga ketika mungkin dari pemerintahan mau mengambil kebijakan bisa mengakses dengan mudah dengan data-data itu. Terus dari stakeholder misalnya partai politik juga bisa mengakses informasi peta wilayah persebaran pemilihnya seperti apa. Nanti dari data itu bisa memudahkan masyarakat, apalagi akademisi, teman-teman mahasiswa, kan bisa lebih mudah gitu. Jadi, nah itu yang sekarang menjadi salah satu program KPU secara nasional melalui open data itu nantinya informasi-informasi itu bisa kita sampaikan ya dalam rangka kita menjadi lembaga yang transparan dan akuntabel. Kalau selama ini kita tuntutannya itu lembaga publik kita harus bisa transparan dan akuntabel ya Pak ya. Dan pastinya masyarakat juga bisa dengan mudah untuk mengakses itu ya Pak ya. Karena ya kembali lagi kita ada tuntutan open data itu, jadi kayak mungkin masyarakat di luar sana yang sedang misal mahasiswa penelitian atau mungkin akademisi yang juga sedang dalam penelitian atau masyarakat secara umum yang membutuhkan data seputar kepemiluan, kita hadir dan kita open gitu ya. Kalau misalnya kita terbuka, monggo kepada masyarakat Banjarnegara atau dimanapun yang membutuhkan data kepemiluan Kabupaten Banjarnegara, kita tetap terbuka. Yang pastinya ada kriteria-kriterianya ya Pak ya, apakah itu dikecualikan atau tidaknya gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi udah ngobrolin program strategis nasional KPU, ada 3 ya Pak ya, pemutahiran data pemilih berkelanjutan, kemudian yang kedua pendidikan pemilih, yang ketiga integrasi dan peningkatan teknologi informasi. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi Pak, mungkin boleh dinikmati kopi brunya. Terima kasih ini. Silakan teman memilih. Wah mantap ini kopinya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini mungkin lebih kepada teknisnya. Jadi terkait tadi pemutahiran data pemilih, pernah atau tidak KPU mendapati atau dapat laporan atau bahkan nih ada masyarakat yang mungkin marah atau kecewa, mungkin namanya belum tercantum di DPT atau daftar pemilih tetap gitu. Itu ada atau tidak Pak? Kalaupun ada, cara KPU untuk bisa menghadapi masyarakat atau permasalahannya seperti ini bagaimana? Iya, kalau sampai ke marah-marah sih memang belum ada. Ya. Masih aman ya Pak? Aman. Tapi secara aktif kita selalu mensosialisasikan pada teman-teman pemilih di luar sana untuk tadi mengecek. Dan jika memang ada nama mereka mungkin belum tercatat, bisa memberikan laporan kepada KPU gitu ya. Dan pasti akan kita tindak lanjuti. Jadi selama ini kita juga untuk PDPB ini kan kita ada program Soktas ya, mungkin teman-teman pemilih di sana biar tahu ada pencocokan dan penelitian secara terbatas data-data yang kita dapatkan dari Dirjen Capil. Dari masukan itu kita cek terutama yang mungkin nama-nama yang atau beberapa data yang misal tadi sudah meninggal dunia atau belum, terus yang sudah berusia di atas 100 tahun itu apakah masih ada atau tidak, dan data-data tenaga kerja kita, buruh migran yang ada di luar negeri, apakah sudah kembali ataukah masih di luar negeri. Nah itu data-data itu sebagai bahan untuk kita verifikasi secara faktual. Kita datangi langsung Mbak. Kita nama-nama itu kita cek langsung pada keluarga sesuai alamat. Benar nggak? Iya, gitu kita teman-teman kita KPU semuanya kita sebar untuk memastikan bahwa nama-nama yang ada itu benar-benar ada atau tidak ada. Itu. Terus juga kita juga masukan dari teman-teman Bawaslu juga ada, kita respon juga, kita tanggapi dan kita benar-benar cek nama-nama tersebut ada atau tidak dalam daftar pemilih seperti itu Mbak. Jadi memang kita masukan itu kita terima dari seluruh komponen masyarakat gitu. Sehingga kita memastikan tadi bahwa tugas kita adalah memastikan masyarakat itu punya haknya. Kalau urusan nanti mereka memilih tidak, itu hak mereka. Kita pastikan bahwa mereka masuk DPT. Iya betul. Jadi kalau komplain memang belum pernah ya itu karena bahkan kita
menyasar sampai ke lapangan gitu Iya, ya, untuk kita datang memastikan langsung. benar-benar ini datanya tuh benar gitu, Iya. yang bersangkutan benar-benar harus masuk ke daftar pemilih Iya. gitu. Jadi tidak, sejauh ini belum ada komplain-komplain gitu ya Pak ya. Jadi masih aman gitu. Masih aman karena ya sejauh ini masyarakat masih terakomodir gitu ya, haknya masuk di daftar pemilih gitu kan. Jadi masih aman gitu. Nah, mungkin ini juga buat teman-teman pemilih di luar sana ya Pak yang udah mulai masuk umur 17 tahun dan nanti 2029 udah bisa memilih, memberikan hak pilihnya, itu juga udah mulai harus aware ya Pak ya. Mau lapor ke KPU ya, pasti KPU terbuka untuk apa ya, mengakomodir laporan dan saran dari masyarakat pastinya ya. Dan satu lagi Mbak, kita kan juga aktif ke sekolah-sekolah, bukan hanya di tingkat SMA atau SMK atau MA ya, tapi juga kita masuk ke SMP. Karena kalau kita hitung usia teman-teman Gen Alpha ini kan mungkin ya di pemilu ke depan tahun 2029 beberapa sudah punya hak pilih. Jadi kita masuk ke mereka ya, minimal informasi ini tadi kita sampaikan bahwa ketika sudah mencapai usia 17 tahun, silakan memastikan untuk bisa masuk dalam daftar pemilih. Bisa menghubungi lewat KPU melalui saluran telepon juga ada. Nanti nomornya ada. Oke, jadi nanti teman-teman tim boleh disantumin di sini ya, hotline-nya KPU gitu ya, dan media sosialnya KPU, karena kan kita aktif di seluruh media sosial untuk bisa merespon teman-teman pemilih atau masyarakat yang ingin melaporkan seputar data pemilih ya Pak ya. Oke, nah kalau tadi ngobrolin data pemilih dan juga pendidikan pemilih ya kita, nah yaitu kembali lagi Pak, bahwasanya Banjarnegara ini topografinya sangat luar biasa. Ada nggak sih tantangan terbesar ketika teman-teman dari KPU itu melaksanakan pemutakhiran data pemilih yang tadi apalagi sempat disampaikan bahwa sampai verifikasi faktual gitu kan ke lapangan dan melaksanakan pendidikan pemilihnya itu ada nggak tantangan tersendiri dengan topografi Banjarnegara yang seperti ini Pak, yang sangat luar biasa ini? Ya memang salah satu kendala itu kan aksesabilitas itu ya. Beberapa wilayah mungkin pas kita datangi beberapa wilayah itu memang aksesnya agak sulit ya. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai beberapa perbaikan akses itu. Memang tantangan kita adalah karena kita memang harus memastikan ke lokasi sesuai alamat yang kita terima. Ya kita memang teman-teman ini ya memang tangguh-tangguh dari KPU, tangguh-tangguh kita sebar dengan mental baja mereka menuju ke setiap titik yang sesuai alamat itu, memastikan. Ya memang ada beberapa mungkin yang jalan agak terjal menanjak itu, tapi ya selama ini sih ya sejauh ini bisa teratasi dengan baik dan alhamdulillah teman-teman selamat. Kan memang perlu kita akui ya Pak, luar biasa sekali topografi Banjarnegara ini, apalagi yang sampai pedalaman-pedalaman gitu kan. Jadi memang butuh tenaga yang lumayan ekstra ketika teman-teman harus verifikasi virtual gitu ya Pak ya. Ini memang luar biasa sih. Iya. Dan kita juga terima kasih sekali, apresiasi buat teman-teman di setiap desa, terutama yang pemilu kemarin dan pilkada menjadi bagian dari penyelenggara kita di Kota Depok juga ikut mensupport kita, ya. Keberadaan mereka juga otomatis bukan sekedar mantan, tapi juga masih kita komunikasi dengan baik dan mereka masih memberikan sumbangsinya membantu kami KPU di masa tahapan ini. Jadi sip buat teman-teman penyelenggara kemarin. Teman-teman Badan Ad Hoc Pemilu dan Pilkada tahun 2024 ini masih luar biasa ya Pak, membantu kita terutama dalam masalah data seperti ya. Oke Pak, kalau selanjutnya ngobrolin masalah pemilu dan pilkada, kita pasti nggak lepas dari namanya partisipasi maupun partisipatif masyarakat gitu ya tentunya. Nah, ini bagaimana caranya KPU Kabupaten Banjarnegara itu melihat tingkat partisipasi masyarakat dibandingkan dengan daerah lain? Apakah masyarakat Banjarnegara ini termasuk yang kritis dan peduli terhadap pemilu, Pak? Jadi kalau kita lihat di pemilu tahun 2024, data partisipasi masyarakat yang hadir di TPS ya, kalau kita pakai angka itu sekitar 79,9%. Artinya ini cukup tinggi. Cukup tinggi partisipasi masyarakat sebagai pemilih. Dan kita juga lihat partisipasi masyarakat itu kan tidak hanya sebagai pemilih saja, tapi bagaimana kepedulian mereka menjadi bagian dari pendidikan pemilih. Banyak ormas-ormas, komunitas yang juga kerjasama dengan KPU menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan
pemilih. Ya kita bekerja sama dengan komunitas dan ormas. Artinya itu kan respon mereka cukup tinggi. Kepedulian mereka cukup tinggi terhadap penyelenggaraan pemilu. Jadi tingkat kritisnya sudah cukup tinggi melalui berbagai komunitas-komunitas. Kita sudah tahu mereka banyak yang menyuarakan. Artinya kan keberadaan mereka juga menjadi bagian dari early warning kita. Kalau ada tahapan-tahapan yang kurang sesuai, ada kritik, itu kan sebagai early warning bagi kita agar kita tetap sesuai di jalur sebagai penyelenggara yang baik, seperti itu, Pak. Jadi cukup bagus lah saya lihat komunitas masyarakat di Banjarnegara. Berarti Pak? Maksudnya Banjarnegara ini masyarakatnya sudah cukup kritis ya, melek lah intinya untuk bisa mengkritisi ini pemilu dan pilkada kita tuh seperti apa, terutama kampanye kemarin ya Pak ya. Nah, pun ketik di masa tahapan baik itu pemilu maupun pilkada, ini kita pasti nggak lepas dari namanya yang kadang berita bohong atau hoax, Pak. Nah, di media sosial kan pasti bertebaran ya Pak ya, berita-berita perihal hoax lah atau apapun itu, berita bohong seputar kepemiluan. Nah, ini bagaimana cara KPU untuk bisa menangkalnya Pak? Karena ya itu netizen sekarang kan sangat luar biasa ya. Maksudnya kadang orang hanya baca sekilas aja gak bisa gitu. Nah itu gimana Pak cara KPU menangkal berita-berita hoax atau bohong seputar kepemiluan? Ya, di era digital sekarang ini ya, informasi berkembang sangat cepat. Kita bisa dengan satu chat saja bisa dalam hitungan detik sudah tersebar ke beberapa orang, ke ratusan orang, mau di grup-grup WA maupun status maupun postingan kita di medsos. Jadi memang tantangan terbesar kita adalah sebenarnya bukan di bagaimana hoax itu bekerja, tapi bagaimana kita merespon itu. Jadi sering kami sampaikan, terutama pada teman-teman generasi muda ini, bahwa kecepatan itu tidak selalu sebanding dengan ketepatan informasi. Ya, jadi informasi cepat, tapi kalau isinya nggak tepat itu kan juga akan menjadi bumerang juga. Nah, kita selalu wanti-wanti melalui kegiatan kita sampaikan bahwa literasi digital kita itu harus kita tingkatkan. Literasi informasi kita terhadap pemanfaatan teknologi informasi juga kita harus tingkatkan. Sehingga pertama adalah kita harus selalu cek sumber informasi itu. Ketika teman-teman memilih di sana ada informasi terkait kepemiluan yang mungkin kita secara logika mungkin kurang bisa menerima, bisa kita klarifikasi. Kita di KPU punya line untuk aduan, untuk mempertanyakan informasi ini benar atau tidak benar. Cross check gitu ya Pak ya. Jadi pertama kita harus cross check kepada sumbernya, benar enggak itu informasi. Nah, ini yang terus kita gaungkan, dan kami kemarin sudah bekerjasama dengan Dinas Kominfo. Nah, ketika kita memang punya satu kepentingan sama terkait peningkatan literasi digital ini. Harapan kita juga ini kita saling bersinergi untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap bagaimana kita mengakses informasi dan kita bisa memverifikasi informasi yang datang langsung ke kita. Kita sekarang kan tinggal buka HP, informasi datang semua gitu. Itu bagaimana kita merespon itu yang menjadi tanggung jawab kita. Sehingga tadi kalau hoax itu sebenarnya berhenti itu ya kalau kita tidak ikut menjadi bagian dari itu. Jadi kalau kita dapat informasi, kalau kita yakin itu informasinya salah, udah kita tidak ikut menyebarkan, udah berhenti di kita, dan kita tahu itu salah, udah kita nggak menjadi bagian itu. Saya kira itu salah satu cara untuk memutus mata rantai hoax itu. Ya, Pak, ya. Jadi memang pentingnya kita ketika mendapatkan informasi itu jangan ditelan mentah-mentah, tapi harus cross check dulu, apalagi ya KPU kan ada di tingkat kabupaten gitu kan. Masyarakat bisa dengan mudahnya untuk bisa meng-cross check kepada kita gitu ya Pak di KPU apa ini benar atau tidaknya gitu. Apalagi itu admin media sosial kita itu sangat responsif gitu ya. Jadi teman-teman bisa tanya kapanpun gitu ya Pak ya. Nah, itu tadi luar biasa Pak obrolan kita seputar 3 program utama nih di KPU. Jadi menjawab pertanyaan teman-teman ini Pak, apa sih pekerjaan KPU nih kalau udah
nggak ada pemilu dan pilkada. Jadi kita masih bekerja ya teman-teman pemilih. Jadi itu tadi ada 3 program strategis nasional ya milik KPU. Yang pertama ada pemutahiran data pemilih berkelanjutan, kemudian pendidikan pemilih, dan yang ketiga adalah integrasi dan peningkatan teknologi informasi. Nah, pertanyaan penutup nih Pak. Mungkin masyarakat di luar sana juga ada yang pengen tahu nih gimana. Kalau misalnya pengen magang di KPU atau mungkin nanti berpartisipasi menjadi relawan demokrasi, itu gimana sih Pak caranya? Oh iya, tentu kami sangat terbuka sekali ya. Kalau kita ibaratnya kita di KPU cuma berapa orang ya, cuma sekitar 30 sekian orang, 30 orang. Untuk menjangkau seluruh wilayah Banjarnegara kita butuh kolaborasi. Dan kami sangat terbuka dengan teman-teman baik personal maupun mungkin komunitas yang punya kepedulian terhadap demokrasi, bergabung dengan kami dengan menjadi mitra. Kita jadi mitra untuk bagian dari kegiatan-kegiatan kepemiluan maupun yang kita fokuskan adalah dalam kegiatan pendidikan pemilih. Jadi juga mungkin bagi ormas kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa kampus di Banjarnegara, dan kita mungkin nanti juga akan kita aktifkan lagi, kita masuk ke sekolah-sekolah lagi. Terus beberapa komunitas juga kita sangat terbuka, benar-benar sangat terbuka karena kita ingin keterlibatan mereka juga akan memantik kepedulian masyarakat bahwa demokrasi maupun pemilu itu bukan hanya urusan KPU, itu kan urusan kita semua. Nah, kami KPU sebagai operator menyelenggarakan tahapan pemilu itu bisa terlaksana dengan baik. Tapi kan kesuksesan itu kan juga tergantung dari masyarakatnya. Kalau kita semua sudah melek demokrasi, saya yakin pemilu ke depan akan lebih sukses lagi. Sehingga nantinya masyarakat selain haknya sebagai pemilih bisa terlindungi, nanti juga haknya mungkin sebagai penyelenggara juga bisa kita fasilitasi di KPU, mungkin nanti juga di teman-teman penyelenggara yang lain seperti itu. Jadi ini buat teman pemilih atau masyarakat nih yang mungkin bertanya-tanya gimana sih caranya magang di KPU, terus kemudian pengen jadi relawan demokrasi. Jadi kita terbuka teman-teman, silahkan tanyakan apapun, informasi apapun kepada KPU ya Pak ya, karena kami terbuka, bisa melalui hotline kami atau media sosial resmi kami yang lainnya. Betul, malah boleh banget nih, kita terbuka banget, barangkali teman-teman teman pemilih atau masyarakat yang pengen tahu informasi apapun seputar KPU bisa datang langsung ke kita ya Pak ya. Di Jalan Selamanik nomor 10 Kelurahan Semambir. Jangan lupa teman-teman untuk mampir. Oke Pak Castro, terima kasih sekali untuk obrolan hari ini yang sangat luar biasa, daging sekali. Harapan kita semoga ini bisa tersampaikan kepada teman-teman pemilih di luar sana, khususnya di Banjarnegara ya Pak ya, yang mungkin pengen banget tahu nih seputar kepemiluan maupun seputar KPU Kabupaten Banjarnegara, dan ya untuk mereka-mereka yang pengen tahu informasi tadi seputar pemutahiran data pemilih, karena itu ya penting sekali kaitannya dengan hak kita nanti untuk bisa memilih gitu. Mungkin teman-teman bisa datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Banjarnegara atau follow up melalui media sosial resmi kami atau menghubungi hotline resmi kami gitu. Terima kasih Pak Castro untuk waktunya. Sampai ketemu di episode podcast Ngebrew selanjutnya ya Pak ya. Siap. Oke, teman pemilih, itu tadi obrolan kita dengan Bapak Castro Suito, anggota KPU Kabupaten Banjarnegara sekaligus Ketua Divisi Sosdiklik Farmasian SDM. Untuk teman pemilih, jangan lupa terus mengikuti update terbaru dari media sosial resmi kami untuk mendapatkan informasi seputar kepemiluan dan KPU Kabupaten Banjarnegara. Sekian, saya undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.